Halo semua, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang Anda lihat tiap hari, tapi mungkin nggak pernah benar-benar diperhatikan. Betul. Yaitu gimana sebuah gambar yang simple, kayak grafik itu, bisa jadi alat kebohongan yang kuat banget. Iya kan, otak kita itu kan pada dasarnya mesin pencari pola visual. Nah itu dia, kita lebih cepat nangkap bentuk daripada angka. Dan kelemahan alami kita inilah yang ya sering banget dimanfaatin. Dan sumber kita buat pembahasan mendalam kali ini, itu buku yang keren banget dari seorang ahli saraf, Daniel Levitin. Judulnya A Field Guide to Lies and Statistics. Oke. Kita akan fokus di satu bab spesifik yang dia sebut Axis Shenanigans. Permainan sumbu, wah saya suka istilahnya, keren juga ya. Keren kan? Kalau diterjemahin bebas ya, permainan sumbu itu. Oke, jadi misi kita kali ini adalah ngebekali Anda semua dengan semacam, apa ya, kacamata detektif. Betul. Biar lain kali kalau Anda lihat grafik di berita atau di presentasi kantor, Anda tuh nggak cuma lihat gambarnya, tapi bisa benar-benar baca secara kritis. Hmm. Pernah nggak sih Anda lihat grafik yang bikin kenaikan kecil jadi kelihatan kayak kiamat, atau penurunan dikit aja jadi kayak bencana besar? Sering banget itu. Nah, kemungkinan besar Anda lagi jadi korban permainan sumbu ini. Oke, ayo kita bongkar satu persatu. Mungkin mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Trik apa sih yang paling sering dipakai tapi paling gampang nipu kita? Trik yang paling dasar, dan ini ironisnya salah satu yang paling efektif, itu adalah menghilangkan informasi kunci. Maksudnya gimana tuh? Lebih spesifiknya, sumbu tanpa label. Sebuah grafik tanpa label yang jelas itu, pada dasarnya ya cuma coretan artistik aja, nggak ada artinya sama sekali. Jadi ada gambar, ada batang naik turun, tapi kita nggak tahu apa yang lagi diukur. Kenapa ini bisa bahaya banget sih? Bukannya orang harusnya langsung sadar ya kalau ada yang kurang? Harusnya ya, tapi disitulah letak jebakan psikologisnya. Levitin ngasih contoh bagus di bukunya, dari poster riset mahasiswa. Oke. Grafiknya itu ngebandingin dua kelompok, pasien skizofrenia disingkat SZ, sama kelompok kontrol sehat atau HCS. Oke, ada dua batang berarti. Betul, ada batang buat SZ, ada batang buat HCS. Terus ada angka di sumbu vertikalnya, sumbu Y, tapi nggak ada unitnya sama sekali. Jadi kita cuma lihat ada beda tinggi antara dua batang itu, tapi kita sama sekali nggak tahu beda dalam hal apa. Tepat sekali. Levitin bahkan sampai bercanda di bukunya, dia bilang, ini ngukur apaan sih? Jumlah puding yang mereka makan, jumlah film Johnny Depp yang mereka tonton. Hahaha, iya juga ya. Tanpa unit, angka itu kan nggak berguna. Masalahnya, otak kita itu nggak suka ada kekosongan informasi. Jadi kita ngisi sendiri. Otomatis, kita bakal coba ngisi sendiri. Kita lihat batang SHZ lebih tinggi, otak kita langsung lompat ke kesimpulan. Oh, penderita skizofrenia punya lebih banyak sesuatu. Sesuatu yang mungkin negatif, tergantung konteks. Bener juga. Nah, pemuat grafik yang licik itu ngandelin kecenderungan kita buat bikin asumsi dan nggak ngecek detailnya. Kita lihat bentuk, simpulkan, terus lanjut. Itu analoginya kayak lihat speedometer mobil yang cuma ada angkanya, tapi nggak ada tulisan km jam gitu ya. Angka 80 bisa kencang, bisa pelan. Persis. Oke, jadi itu kalau informasinya dihilangin. Terus gimana dengan trik yang lebih halus, di mana semua informasinya ada, labelnya lengkap, tapi kok tetap bisa menyesatkan? Nah, ini kita masuk ke trik kedua yang umum banget. Memotong sumbu vertikal atau truncated vertical axis. Oh, ini yang sumbunya nggak mulai dari nol itu kan? Tepat. Ketika sumbu Y, sumbu yang tegak itu nggak dimulai dari angka 0. Saya sering banget lihat ini, tapi jujur nggak pernah mikir dalam-dalam. Kenapa sih nggak mulai dari nol itu bisa jadi masalah besar? Karena itu secara dramatis gubah persepsi visual kita ke data. Coba bayangin, data nunjukin kenaikan penjualan perusahaan Anda 13% kuartal ini. Bagus dong? Bagus kan? Kalau Anda bikin grafik dengan sumbu Y yang mulai dari 0 sampai katakanlah 100%, kenaikan 13% itu bakal kelihatan sebagai tanjakan yang landai dan stabil. Visualnya nunjukin pertumbuhan yang sehat. Oke, masuk akal. Tapi misal nih, saya mau bikin laporan ini kelihatan spektakuler banget buat rapat direksi. Persis. Anda bisa ambil data yang sama persis, tapi alih-alih mulai sumbu Y dari 0, Anda potong. Anda mulai dari nilai terendah data Anda. Oh, Mungkin penjualan kuartal lalu 80, sekarang 93. Nah, Anda mulai sumbu Y dari 80. Tiba-tiba,
kenaikan 13 poin yang sama itu sekarang makan seluruh ruang vertikal grafik. Jadi garisnya jadi curam banget kelihatannya. Curam banget. Garisnya bakal menukik tajam ke atas seolah-olah terjadi ledakan penjualan yang luar biasa. Padahal datanya sama persis. Wow, jadi ini soal melebih-lebihkan perubahan dengan cara ngezoom skalanya ya. Di mana biasanya kita nemu yang kayak gini di kehidupan sehari-hari. Di mana-mana. Ini taktik favorit di laporan berita, apalagi soal politik dan ekonomi. Oh ya, Coba bayangin, grafik tingkat pengangguran yang turun 0,2%. Itu kan kecil banget perubahannya. Tapi kalau sumbunya dimulai dari, katakanlah, 5,0% dan berakhir di 5,5%, penurunan 0,2% itu bakal kelihatan kayak jurang. seolah-olah prestasinya luar biasa ya. Betul, tujuannya yaitu buat menciptakan respon emosional, panik, euforia, marah, yang seringkali nggak sebanding sama data aslinya. Intinya di sini, dampak visual grafik itu seringkali ngalahin analisis rasional kita. Mata kita ditipu duluan sebelum otak sempat nanya, tunggu dulu, ini nolnya di mana? Itu kan tadi manipulasi di sumbu vertikal, sumbu Y. Gimana dengan sumbu horizontal, sumbu X yang biasanya nunjukin waktu? Bisa diakalin juga nggak? Oh, tentu saja. Ini trik berikutnya yang lebih canggih lagi, yaitu menciptakan diskontinuitas atau jeda pada sumbu. Ini kayak memanipulasi persepsi kita tentang waktu. Gimana tuh cara kerjanya? Levitin ngasih contoh klasik soal data tingkat kejahatan. Oke, Kalau digambarin dengan benar, sumbu X-nya konsisten, 2010, 2011, 2012, gitu kan? Grafiknya bakal nunjukin garis lurus yang nanjak, dengan wajar, nggak ada yang aneh. tapi kalau ada pihak yang mau bikin situasinya kelihatan lebih gawat, misalnya politisi lawan, Nah, itu dia. Mereka bisa ambil data yang sama persis, tapi mereka motong sumbu waktunya. Mungkin mereka ngilangin beberapa tahun di tengah, dari 2012 langsung loncat ke 2018. Atau jarak antar tahun di bagian akhir mereka rapetin. Secara visual, kurva yang tadinya landai sekarang bisa kelihatan nanjak tajam banget, seolah-olah terjadi ledakan kejahatan dalam waktu singkat. itu licik banget sih. Soalnya kita kan secara naluriah mikir kalau interval waktu di grafik itu pasti konsisten. Betul. Kita nggak pernah kepikiran buat ngecek, ini jarak 2010 ke 2011 sama nggak sih sama jarak 2018 ke 2019 di gambar ini? Dan asumsi itulah yang mereka eksploitasi. Ini udah bukan sekedar presentasi data yang jelek. Ini udah masuk ke pelanggaran kepercayaan antara yang nyajiin info sama audiensnya. Wah, Bahkan ada variasi lain dari trik ini yang lebih susah lagi dideteksi, yaitu ngubah skala di tengah jalan pada sumbu Y. maksudnya skalanya nggak konsisten dari bawah ke atas gitu. Betul sekali. Bayangin grafik laporan jumlah kasus penyakit. Di bagian bawah sumbu Y, tiap garis itu naiknya 1000 kasus. Tapi pas Anda lihat ke atas, di mana mungkin pertumbuhannya mulai lambat, pembuat grafiknya ngubah skala. Oh, oke. Tiba-tiba, tiap penanda cuma mewakili 100 kasus. Hasilnya, garis kurva yang harusnya mulai melandai, secara visual tetap kelihatan nanjak curam. Pertumbuhan yang melambat jadi kelihatan seolah masih meroket. Dan kebanyakan orang cuma akan lihat bentuknya aja ya, nggak merhatiin angkanya. Tepat, aturan mainnya diubah di tengah jalan. Oke, ini aja udah cukup bikin pusing. Tapi dari yang saya baca di buku Levitin, kayaknya ada satu jurus pamungkas nih. Dia nyebutnya the dreaded double y-axis. Ah, iya. Sumbu Y ganda yang menakutkan. Kenapa sampai disebut menakutkan gitu? Karena ini salah satu alat penipuan visual yang paling kuat dan paling susah buat dibantah secara intuitif. Konsepnya simpel. Anda punya satu sumbu Y di kiri kayak biasa, dan satu lagi di kanan. Jadi ada dua sumbu vertikal. Betul. Dan masing-masing sumbu ini bisa punya skala yang beda total, tapi dipakai buat ngeplot dua garis data di gambar yang sama. Jadi ada dua penggaris beda buat ngukur dua hal di satu gambar yang sama. Coba kasih contoh simpelnya deh. Contoh di buku ini jelas banget. Katakanlah kita mau bandingin risiko kematian antara perokok dan non-perokok seiring bertambahnya usia. Oke. Grafik yang jujur itu akan pakai satu sumbu Y buat risiko kematian. Hasilnya bakal nunjukin dua garis yang awalnya deketan, tapi lama-lama makin menjauh. Garis buat perokok bakal nanjak lebih curam, visualnya jelas, risikonya ningkat jauh lebih cepat. Oke, itu visualisasi yang jujur. Terus gimana cara manipulasinya pakai sumbu Y ganda? Nah, gini cara kerjanya. Anda plot data perokok pakai sumbu Y di kiri, katakanlah skalanya 0 sampai 10. Terus,
Anda plot data non-perokok pakai sumbu Y kedua di kanan, tapi skalanya Anda bikin rentangnya jauh lebih besar, misalnya dari 0 sampai 50. Hmm, Apa yang terjadi? Karena skala buat non-perokok jauh lebih longgar, kenaikan resikonya jadi kelihatan jauh lebih landai. Hasil akhirnya adalah dua garis yang tadinya kelihatan beda banget, sekarang jadi tampak jalan hampir sejajar. seolah-olah nggak ada beda yang signifikan. Pesan visualnya jadi, lihat, risiko merokok sama nggak merokok itu hampir sama aja seiring usia, gitu ya. Padahal datanya nggak gitu sama sekali. Tepat. Pembuat grafik yang licik tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka ngandelin fakta kalau 99% orang cuma bakal lihat bentuk dan kemiringan garis. Bener juga. Kita lihat dua garis paralel, otak kita langsung nyimpulin, oh, trennya sama. Kita jarang banget berhenti buat ngecek nilai di dua sumbu yang beda itu. Dengan mainin skala, Anda bisa bikin dua tren apapun di dunia ini kelihatan mirip banget atau sebaliknya, beda banget. Levitin kemudian ngasih satu contoh yang dia sebut sangat jahat atau sinister. Ini dari dunia nyata kan ya? Iya, ini dari debat politik panas di Amerika soal organisasi Planned Parenthood. Grafiknya itu dramatis banget. Ada dua garis lurus, satu garis buat jumlah prosedur aborsi yang digambarin meroket, dan satu lagi buat layanan pemeriksaan kanker yang digambarin anjlok. Pesan visualnya jelas banget berarti ya. Mereka ngorbanin layanan kesehatan buat ningkatin aborsi. Sangat jelas dan kuat. Tapi kalau kita udah belajar trik-trik tadi, kita harusnya mulai curiga. Apa aja kejanggalannya di grafik itu? Ada beberapa. Pertama, presisi angkanya. Angka aborsi itu bulat banget, misalnya 327.000. Sementara angka layanan kanker presisi banget, sampai digit terakhir, 935.573. Aneh kan? Iya, nggak wajar ya. Bergerak dalam garis lurus sempurna dari tahun ke tahun. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kecurigaan terbesarnya adalah, si pembuat grafik ini cuma ambil dua titik data, satu dari tahun 2006, satu lagi dari 2013. Terus ya udah, tinggal tarik garis lurus di antaranya. Mengabaikan semua data di antara tahun-tahun itu. Betul. Dan disinilah kebohongan terbesarnya. Grafik ini secara nggak langsung pakai trik sumbu Y ganda tanpa benar-benar nunjukin sumbunya. Mereka ngeplot dua set data yang skalanya beda jauh, ratusan ribu lawan jutaan, seolah-olah setara. Lalu, gimana tampilan sebenarnya kalau data yang sama digambar dengan benar? Pakai satu sumbu Y aja. Nah, gambaran yang muncul itu kebalik 180 derajat. Kalau diplot dengan benar, Anda akan lihat kalau jumlah layanan kanker, meskipun trennya turun, secara absolut masih jauh lebih banyak daripada jumlah aborsi. Oh gitu. Di tahun 2013, angkanya masih lebih dari 935.000 layanan kanker dibanding sekitar 327.000 aborsi. Hampir 3 kali lipat. Jadi narasi bahwa layanan kanker dikorbanin demi aborsi itu sepenuhnya bohong, cuma ilusi visual. Ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya sebuah grafik bisa muter balikin fakta ya. Tapi apakah sumbu Y ganda ini selamanya jahat? Ada nggak sih penggunaan yang sah buat ini? Pertanyaan bagus. Dan iya, ada. Sumbu Y ganda itu ada gunanya yang valid kok. Yaitu waktu Anda mau bandingin dua jenis data yang unit ukurnya beda total. Contohnya? Misalnya, Anda mau plot volume penjualan produk dalam jutaan unit dan pangsa pasarnya dalam persen di satu grafik. Dua hal itu kan nggak bisa diukur pakai satu sumbu yang sama. Ah iya benar juga. Nah, dalam kasus kayak gitu, sumbu Y ganda bisa sangat informatif. Kunci buat deteksi penipuan itu adalah dengan nanya ke diri sendiri. Apakah dua sumbu Y ini ngukur hal yang sama? Misalnya jumlah orang atau dolar. Kalau iya, dan skalanya dibikin beda, nah Anda harus sangat-sangat waspada. Jadi setelah semua ini, apa artinya semua ini buat kita sebagai konsumen informasi? Rasanya jadi kayak harus curiga sama setiap grafik yang kita lihat sekarang. Tujuannya bukan buat bikin Anda jadi sinis ya, tapi buat bikin Anda jadi skeptis yang cerdas. Oke. Poin pentingnya adalah, trik-trik ini, sumbu tanpa label, sumbu yang dipotong, sumbu terputus, dan sumbu Y ganda, itu bukan sekedar kesalahan teknis. Dalam banyak kasus, ini adalah alat yang dipakai secara sadar buat memanipulasi persepsi, opini, dan bahkan keputusan Anda. Jadi ini bukan soal jadi ahli statistik, tapi lebih ke punya semacam daftar periksa mental gitu ya. Tepat sekali. Anggap aja ini seperangkat alat pertahanan diri. Lain kali Anda lihat grafik di berita atau iklan, jangan langsung telan mentah-mentah pesan visualnya. Oke. Coba luangkan 2 detik aja buat pemeriksaan cepat. Tanyain ke diri Anda, di mana sumbu ini dimulai? Dari nol nggak? Kalau nggak, kenapa? Apakah interval antar penanda di sumbu itu konsisten?
Dan yang paling penting, ada dua sumbu Y nggak? Kalau ada, apa yang mereka ukur, dan apakah skalanya masuk akal? Sedikit pemikiran kritis ini ya, beberapa detik kewaspadaan bisa jadi pertahanan terbaik kita ya. Benar. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang. Kita kan tadi udah bahas gimana grafik bisa bohong lewat apa yang Anda lihat, sumbu yang dimanipulasi, skala yang diubah. Tapi mungkin ada kebohongan yang lebih halus lagi. Persis. Gimana dengan kebohongan melalui apa yang tidak Anda lihat? Lain kali Anda lihat grafik yang menunjukin suatu tren yang kelihatannya jelas banget, coba berhenti sejenak dan tanya pertanyaan yang beda. Pertanyaan apa tuh? Data apa yang mungkin sengaja dihilangkan dari gambar ini? Titik data mana yang nggak dimasukin? Tahun berapa yang dilewatin? Karena terkadang kebohongan terbesar dalam sebuah cerita itu bukan pada kata-kata yang diucapkan, tapi pada bagian-bagian yang sengaja nggak diceritakan.